ahli sejarah dan geografi Muslim pada zaman dahulu menyebut daerah yang berada di semenanjung Liberia sebagai Al-Andalus atau Andalusia. Umat Muslim mulai menaklukkan semenanjung Iberia pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Asal-usul Andalusia berasal dari Vandal yang berarti negeri bangsa Vandal, karena semenanjung Iberia pernah dikuasai bangsa Vandal sebelum terusir oleh bangsa Gothia Barat. Pada zaman sekarang, daerah itu mencakup dua negeri, Spanyol dan Portugal. Namun, dalam peta geografi Spanyol modern, Andalusia merujuk pada wilayah selatan Spanyol yang terletak di antara sungai Guadalquivir, dari bahasa Arab Al-Wadi Al-Kabir yang berarti lembah besar, dan Laut Mediterania, tepatnya di antara daerah Murcia dan Sevilla. Tonal Asir menyebut asal-usul penamaan Andalusia karena orang yang pertama kali tinggal di sana adalah kelompok orang yang dikenal sebagai kaum Andalusi. Oleh karena itu, negeri itu dengan nama mereka Andalusi lambat laun akhirnya diarabkan menjadi Al-Andalus. Sementara itu, kaum Kristen menyebut negeri itu Hispania berasal dari nama seorang lelaki yang salib di sana, yakni Hispan. Ada pula yang menyebut asal-usul nama itu berasal dari nama raja pertama di sana, yaitu Espan putra Titus. Aspek politik. Sejak abad ke-5, Andalusia berasal di bawah kekuasaan bangsa Visigot. Bangsa Goth adalah salah satu suku liar yang berimigrasi dari Eropa Utara. Bangsa Goth pernah diserang dan mendapat tekanan yang sangat hebat dari bangsa Hun dari timur. Penyerangan dari bangsa Hun itu akhirnya menjadi bangsa Goth terdesak dan mengalami kekalahan, sehingga meminta bantuan dan berafiliasi dengan Imperium Romawi. Meskipun sebelumnya bangsa Goth pernah berbuat kerusakan di berbagai wilayah Imperium Romawi. Dengan terdesaknya bangsa Goth dari serangan bangsa Hun tersebut, akhirnya bangsa Goth terbelah menjadi dua, yaitu Goth Timur dan Goth Barat, yang tidak menemukan tempat berlindung selain meminta kepada Kaisar Romawi Valens untuk berafiliasi dengan sang kaisar pun berkenan menerima Visigot. Andalusia pada abad ke-2 sampai dengan abad ke-5 menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, tapi kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vandal pada abad ke-5. Putra Alaric yang bernama Theoderic II sebagai pemimpin bangsa Goth untuk memberi persyaratan kepada bangsa Romawi untuk dirinya serta keturunannya, yaitu negeri Andalusia yang pernah ia taklukkan sebelumnya. Bangsa Goth berhasil menguasai semenanjung Iberia dan Toledo sebagai ibu kota mereka. Aspek sosial. Sebelum kehadiran pasukan Islam di Andalusia yang didominasi oleh bangsa apapun, kelompok strata sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut. Strata bangsawan, yaitu para pangeran bangsa Goth yang dikepalai sang raja pendiri. Mereka mayoritas berasal dari para kepala daerah. Strata rohaniawan, yaitu para tokoh agama memiliki kedudukan penting di mata penguasa. Tokoh agama jadi kanat untuk meraih kekuasaan. Kecenderungan religius bangsa Goth membantu mereka untuk memperoleh itu semua. Strata kaum rendahan, tingkat itu terdiri atas para petani yang nasibnya mirip seperti budak. Mereka menggarap lahan pertanian, tetapi masih dibebani pajak denda sehingga petani mengalami kesengsaraan. Kaum Yahudi. Di negeri Andalusia terdapat komunitas besar Yahudi. Komunitas itu di mata bangsa Goth tidak mendapat tempat selayaknya. Gereja mempunyai hegemoni untuk mengkristenkan mereka sehingga Yahudi menjadi sasaran persengketaan, permusuhan, dan penindasan. Aspek agama. Mengenai aspek keagamaan di negeri Andalusia saat ditaklukkan Islam tidak berlebih kalau penulis mengutip pendapat Thomas Arnold. Kaum Yahudi menyambut pasukan Arab dengan gegap gempita. Mereka menganggap pasukan Arab itu sebagai pembebas dari segala kezaliman. Mereka membantu pasukan Arab dengan cara membuka gerbang kota menyambut mereka kedatangan kaum muslimin dengan pertimbangan toleransi agama keistimewaan besar yang mereka raih dengan bergabung bersama kaum muslimin. Penaklukan Andalusia. Sebelum menaklukkan Andalusia, kaum muslimin telah menguasai seluruh Afrika Utara. Mereka pun sudah menguasai pesisir selatan Laut Mediterania di seberang Andalusia, kecuali Septum,
yang dikuasai Julian telah diuraikan bahwa kondisi politik, sosial, dan keagamaan di Andalusia saat mengalami kekacauan penaklukan Islam terhadap itu merupakan kebaikan dan perkembangan tersendiri bagi masyarakat akar rumput. Kaum muslimin melintasi Selat Gibraltar yang cukup menyulitkan atas undangan Julian dari penguasa Goth di Ceuta. Posisi Julian di Ceuta, tepatnya di pesisir ujung benua Afrika, sebagai tempat berlindung orang Hispania yang sentimen terhadap pemerintahan Roderick. Oleh karena itu, yang mendorong kaum muslimin melakukan negeri Andalusia bukanlah semata-mata faktor ekspansi. Umat Islam telah mewakili wilayah lebih dari cukup, tetapi mereka merasa sebagai pembawa misi kemanusiaan yang luhur, sehingga tidak dapat membiarkan masyarakat manapun yang membutuhkan pertolongan, apalagi yang meminta bantuan untuk membebaskan diri dari kezaliman. Berdirinya dinasti di Andalusia. Ekspansi pemasukan muslim ke Andalusia, benua barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer penting yang dijalankan oleh orang Arab yang menandai berdirinya dinasti Umayyad di Spanyol. Perundingan sebelum penaklukan Andalusia mengutip pendapat Ad-Dus Safi Muhammad Abdul Latif. Sebelum penaklukan Andalusia sejak tahun 90 Hijriah, telah terjadi perundingan antara Julian dengan Torik bin Ziyad yang menawarkan idenya dan mengundang kaum muslimin. Torik saat itu menjadi wali kota Tangier menyampaikan tawaran tersebut kepada Musa bin Nusayr, seorang jenderal Bani Umayyah berada di Khairuan. Tidak mau memutuskan perkara seperti itu sendirian, maka Musa bin Nusayr berkonsultasi dengan Khalifah Walid bin Abdul Malik berkedudukan di Damaskus. Musa bin Nusayr mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid perihal peluang penaklukan dan ajakan Julian. Al-Walid memerintahkan untuk melakukan uji coba dengan mengarahkan beberapa batalion saja. Musa menyampaikan bahwa itu hanyalah selat, bukanlah lautan. Meskipun demikian, Al-Walid tetap memerintahkan kepada Musa penyelidikan dan pembuktian niat baik. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Julian menawarkan idenya untuk membantu kaum muslimin, sehingga Musa bin Nusayr atas perintah dan Khalifah Al-Walid melakukan penyelidikan dan pembuktian niat baiknya. Untuk membuktikan niat baiknya itu, Julian kemudian memobilisasi pasukannya dengan menaiki 2 kapal menuju Andalusia. Meski telah dibuktikan niat baiknya itu, tetapi Musa bin Nusayr masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada bulan Juli tahun 710 Masehi, pasukan muslimin melakukan pengintaian ketika Torik bin Malik, orang kepercayaan Musa bin Nusayr, gubernur di Afrika Utara pada masa periode Umayyah, mendarat di semenanjung kecil dengan membawa bala tentara berkekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri yang terletak paling ujung selatan benua Eropa. Faktor yang saling mengait dan memengaruhi sehingga Islam dengan mudah diterima di Andalusia. Pertama, sikap penguasa Gotik, sebutan lazim kerajaan Visigoth, dan intoleransi terhadap aliran-ajaran agama yang berkembang pada saat itu. Kedua, terjadinya perselisihan antara Raja Roderick dan Widza di suatu pihak dan pihak lain, Julian yang menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick bahkan berkoalisi dengan kaum muslimin di Afrika. Ketiga, semangat jihad yang dikabarkan dalam jiwa seseorang pejuang merupakan modal besar untuk sebuah penaklukan wilayah.